Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Musdah Mulia. Nama saya Hanum Pirhayuni Tias dengan NIM 182010147. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai biografi, pendidikan, dan karya Musdah Mulia. Musdah Mulia dilahirkan di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 3 Maret 1958. Beliau merupakan anak pertama dari 6 bersaudara dari pasangan suami istri Mustamin Abdul Fattah dan Buaida Ahmad. Musdah Mulia ini merupakan pasangan dari Ahmad Tipraya yang merupakan guru besar IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian dari pernikahan keduanya ini dikaruniai 3 orang anak, 2 anak putra dan 1 putri. Meskipun Musdah Mulia ini lahir di Bone, namun ternyata Bone ini hanya sebagai tempat kelahiran saja, dikarenakan pada usia 2 tahun Musdah Mulia dan keluarga harus pindah ke Pulau Jawa, lebih tepatnya di Surabaya. Di Surabaya, mereka ini tinggal di pemukiman elit di dekat asrama Angkatan Laut di sekitar pelabuhan Tanjung Perak. 7 tahun kemudian, Musdah Mulia dan keluarga harus berpindah ke Jakarta. Di Jakarta ini mereka bertempat tinggal di sebuah kampung nelayan yang sangat kumuh di Tanjung Priuk. Di kampung ini banyak ditemukan nelayan-nelayan yang miskin dikarenakan jeratan hutang oleh tengkulak. Kemudian banyak ditemukan warga yang sering minum minuman keras, kemudian anak-anak yang berhenti sekolah karena harus membantu pekerjaan orang tuanya. Salah satunya yaitu pekerja seks komersial. Kemudian banyak ditemukan perkelahian antar warga. Dengan adanya keadaan ini, Musdah Mulia semakin merasa prihatin, sehingga timbul dalam dirinya ia bertekad untuk mengangkat kehidupan masyarakat, khususnya pada perempuan. Kemudian selang beberapa lama Musdah Mulia kembali lagi ke kota asalnya di Bone atas saran dari kakeknya, karena kakeknya ini takut Musdah Mulia dan keluarga akan terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Pendidikan Musdah Mulia dimulai dari taman kanak-kanak yang berlokasi di Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di kota yang sama, di Surabaya. Namun pada pertengahan kelas 3, Musdah Mulia pindah ke Jakarta dan masuk ke negeri Kosambi, Jakarta Utara. Sejak SD, Musdah Mulia ini dikenal sebagai anak yang aktif dan sering mengikuti perlombaan. Salah satunya yaitu Musabaqah Tilawatil Quran. Setamat dari SD, beliau melanjutkan pendidikannya ke PGAN atau Pendidikan Guru Agama Negeri di Cilincing, Jakarta Utara. Sekolah ini memang dirancang 4 tahun dengan tujuan untuk mencetak guru-guru agama bagi jenjang sekolah dasar. Namun, kedua jenjang itu saat ini sudah tidak ada dan dipencar menjadi MTS dan MA dikarenakan terbatasnya kuota guru. Kemudian pada saat kelas 3, Musdah ini mengikuti kakeknya pindah ke Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Di kota ini beliau melanjutkan pendidikannya ke PGA Asatiyah Sengkang. Dikarenakan ketekunannya, Musdah ini dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan nyaris memperoleh nilai yang sempurna. Setamat dari PGA Asatiyah, beliau mengikuti kakek dan neneknya pindah ke Makassar. Di kota ini, beliau mendaftarkan dirinya ke SMA Islam Datum Hussein. Saat bersekolah di sana, Musdah ini menunjukkan prestasinya. Hal ini terbukti dengan adanya beliau hanya bersekolah 2 tahun, tapi bisa mendapatkan nilai yang terbaik di kelasnya. Kemudian Musdah melanjutkan pendidikannya ke IAIN Makassar. Namun hal ini harus terhambat karena beliau harus pindah ke Sengkang. Di Sengkang, ia memilih melanjutkan pendidikannya di Perguruan Tinggi Islam Asatiyah dan memilih Fakultas Usuluddin. Selain Fakultas
Usuluddin. Ia melanjutkan pendidikannya di jurusan dakwah Universitas Muslim Indonesia atau UMI. Setelah 2 tahun, yakni tahun 1980, beliau meraih gelar sarjana muda dengan risalah berjudul Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim. 2 tahun setelah itu, Musdah menyelesaikan gelar sarjana muda di Fakultas Adab dengan judul Risalah Al-Qiyam Al-Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Effendi. Setelah itu, beliau menyelesaikan sarjana lengkap di fakultas yang sama dengan judul skripsi. Beliau meraih gelar sarjana muda dengan risalah berjudul Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim. 2 tahun setelah itu, Musdah menyelesaikan gelar sarjana muda di Fakultas Adab dengan judul Risalah Al-Qiyam Al-Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Effendi. Setelah itu, beliau menyelesaikan sarjana lengkap di fakultas yang sama dengan judul skripsi Al-Dawahir Al-Islamiyah fil Qisas Siti Said. Setelah 7 tahun kemudian, beliau melanjutkan pendidikan pasca sarjananya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan tepat 2 tahun setelahnya, beliau menyandang gelar master di bidang sejarah. Kemudian beliau menempuh pendidikan dokter di universitas yang sama, yaitu di IAIN Syarif Hidayatullah dengan mengambil jurusan yang berbeda, yaitu pemikiran politik Islam. Kemudian ada banyak pendidikan non-formal yang ditempuh oleh Musdah Mulia. Di antaranya yaitu kursus singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia pada tahun 1998, kursus singkat pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand pada tahun 2000. Kemudian ada kursus singkat pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia pada tahun 2001. Musdah Mulia ini dikenal sangat kritis dan sangat menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan berupa keadilan, demokrasi, pluralisme, dan kesetaraan gender. Musdah Mulia ini dikenal aktif menulis maupun menyunting berbagai hasil penelitian. Beliau ini termasuk tokoh feminis muslim yang sangat produktif, sehingga beliau mengapresiasikan karyanya melalui beberapa buku. Di antaranya yaitu Mufradat Arab Populer, Poligami dalam Pandangan Islam, Kesetaraan dan Keadilan Gender, Islam Penggugat Poligami, Menuju Kemandirian Politik Perempuan, Karakter Manusia Indonesia, Kemuliaan Perempuan dalam Islam, dan masih banyak lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai seorang tokoh feminis di Indonesia, yaitu Profesor Siti Musdah Mulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan beliau mengenai Islam. Sebelum masuk ke materi, untuk supaya apa yang kita baca, yang kita peroleh informasi mengenai Profesor Siti Musdah Mulia ini menjadi sesuatu yang bisa kita pahami, bisa kita mengerti, dan bisa kita cerna. Mari kita buka pikiran kita, kemudian kita lepas identitas kita, kemudian kita menilai secara objektif, seperti itu. Jadi kita lihat tentang materi pemikiran-pemikiran yang dikemukakan oleh Profesor Siti Musdah Mulia. Oke, yang pertama mengenai agama, kemudian nanti dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya tentang kesetaraan gender di dalam Islam. Oke. Profesor Siti Musdah Mulia, menurut beliau Islam itu merupakan sebuah keyakinan kepada sesuatu atau Tuhan, atau disebut dengan sebutan lain untuk meminta sesuatu. Dan jika agama ini bisa menjadi
kehidupan seseorang menjadi bermakna. Itu salah satu pengertian dari agama menurut beliau. Kemudian secara bahasa, Islam itu berasal dari kata assalam yang berarti kedamaian. Beliau juga mengemukakan bahwa semua ajaran-ajaran Islam itu berujung kepada kedamaian, kepada kebahagiaan, kepada kemaslahatan. Menurut beliau juga kata-kata damai di sini itu mengandung makna yang sangat dalam. Dari kata damai ini kita harus mempunyai sikap toleransi, sikap kebebasan. Agama tersebut memberikan toleransi, memberikan kebebasan, memberikan keadilan kepada umat umat pengikutnya. Jadi jika kita sudah memaknai betul secara mendalam mengenai kata damai yang menjadi dasar kata Islam sendiri, itu kita tidak akan mempunyai sifat amarah, mempunyai sifat ketidakadilan, mempunyai sifat menganggap orang remeh atau merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, atau melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jika kita seseorang tersebut sudah mempunyai pengetahuan secara mendalam mengenai kata damai, mengenai kata assalam, mengenai Islam sendiri, itu tidak akan muncul seperti yang terjadi sekarang ini, adanya bully, kemudian adanya ketidakadilan kepada gender dan lain-lain. Itu tidak akan terjadi. Beliau juga mengungkapkan bahwa Islam sendiri itu simple. Beliau menganggap Islam itu simple tetapi bermakna sangat dalam jika diaplikasikan. Itu berasal dari hadis Nabi kepada yang isinya ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang kunci untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasul menjawab yang artinya tidak mengeluarkan ucapan maupun perbuatan yang mencederai orang lain. Yang intinya seperti itu. Jadi kalau seorang muslim itu melaksanakan hadis ini ya, dengan mengucapkan sesuatu yang baik dan melakukan sesuatu yang baik, tidak mencederai orang lain, kemudian tidak membuat kegaduhan, itu akan menciptakan kehidupan seorang muslim menjadi sebuah kedamaian yang akhirnya berujung-ujungnya kepada kemaslahatan bagi seluruh umat. Jadi beliau juga mengemukakan bahwa seluruh tujuan dari ajaran agama yang ada itu adalah kemaslahatan bagi manusia, bagi umat, bukan kemaslahatan untuk Tuhan. Seperti itu. Itu merupakan apa yang bisa kami simpulkan dari pemikiran beliau, baik dari artikel yang sudah kami buat, kemudian dari sumber-sumber lain. Itu merupakan pengertian Islam menurut Profesor Siti Mustah Mulia, yang jika diambil garis besarnya itu adalah kedamaian, kemudian untuk menciptakan kemaslahatan dengan bekal ilmu pengetahuan dan literasi yang kuat, seperti itu. Kemudian dalam pemikiran beliau juga pernah mengeluarkan pendapat, mengeluarkan statement
itu yang sangat kontroversial mengenai poligami kemudian dan LGBT ini menjadi tren beberapa tahun lalu dan juga sampai disidangkan di MK. Yang pertama, statement beliau tentang poligami itu menganggap bahwa poligami itu diharamkan. Tapi sebelum itu, mari kita buka pikiran kita supaya kita bisa memahami apa maksud dari poligami itu yang dikatakan beliau itu haram. Nanti bisa dibaca di artikel, nanti kalau masih belum kurang paham bisa ditanyakan. Ini saya supaya cepat. Beliau menganggap poligami itu haram karena disebabkan oleh dua sebab, yaitu yang pertama, poligami menurut beliau pada sekarang ini itu hanya berorientasi kepada nafsu, sehingga hanya mengejar nafsu, bukan untuk tujuan lain. Itu yang menyebabkan beliau mengatakan bahwa poligami itu haram. Menurut beliau, poligami ini adalah perbuatan selingkuh yang dilegalkan sehingga sangat menyakitkan hati seorang perempuan. Itu yang menjadi dasar kenapa beliau menganggap poligami itu haram. Yang kedua adalah dalam kondisi sekarang ini, saat ini tidak dalam keadaan perang. Dulu orang-orang zaman dahulu itu melakukan poligami ketika dalam keadaan perang. Jadi sesuatu yang dibolehkan oleh syariat karena disuruh oleh syariat untuk berperang, sehingga dibolehkan untuk berpoligami untuk memenuhi memenuhi hasrat kemanusiaannya secara biologisnya. Itu. Kemudian masalah yang lain yang beliau keluarkan statementnya yaitu tentang bolehnya LGBT. Ini juga beliau seolah-olah mendukung LGBT ini, lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Tapi sebelum menilai bahwa LGBT itu sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang terlarang, kemudian sesuatu yang jelek, itu merupakan pendapat, kata beliau, merupakan pendapat orang yang belum mengerti tentang LGBT dan tidak mengetahui fakta orang yang LGBT itu bagaimana, seperti itu. Jadi orang-orang tersebut menganggap bahwa itu jelek dan lain-lain. Padahal jika kita teliti, kita wawancara, kita tahu faktanya LGBT itu bagaimana, itu tidak seperti yang kita pikirkan, walaupun ada yang seperti itu. Sebelum itu LGBT ini masalah seks. Jadi dalam seks itu kita harus mengerti dulu apa itu identitas seks, kemudian orientasi seks, dan perilaku seksual. Seperti itu. Jadi yang menjadi nilai bahwa LGBT ini jelek itu adalah pada perilaku seksualnya, seperti itu. Jadi kalau masalah identitas maupun orientasi seksual itu berasal dari dalam dan tidak bisa disalahkan. Menurut beliau sudah meneliti tentang LGBT ini bahwa LGBT, orang-orang yang kena lesbi, gay itu dari dalam dirinya, jadi tidak bisa dirubah, merupakan sifat yang kodrati, pemberian dari Tuhan. Jadi orang tersebut tidak bisa merubah identitas dan orientasi seksnya, tapi masih bisa mengerem
tidak melakukan perilaku apa yang dia identitaskan dan dia orientasikan. Jadi ada lesbi gay itu hanya mempunyai sifatnya saja, tetapi tidak dipraktekkan. Seperti itu menurut beliau. Dan ini seharusnya hak-haknya itu juga dijaga, karena jika dipaksa dia tidak bisa menerima dan tidak ada kebahagiaan karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Dan ini tidak sesuai dengan tujuan Islam tadi. Itu yang saya jelaskan tadi adalah untuk kebahagiaan, untuk kemaslahatan. Jika lesbi gay ini tidak mendapatkan haknya seperti orang lain untuk menikah atau dan lain-lain, tidak ada kebahagiaan, dan itu tidak bisa dirubah menurut beliau tadi itu. Jadi lesbi gay ini tidak semuanya langsung melakukan perbuatan yang seperti itu, tapi hanya ada lesbi gay itu yang hanya berorientasi dan identitasnya saja, tapi tidak sampai melakukan perbuatan seperti itu. Baik, itu merupakan penjelasan sedikit mengenai pemikiran beliau tentang Islam, Profesor Siti Misdah Mulia. Dan ini merupakan sesuatu yang bertolak belakang dengan diri kita, dengan pemikiran mayoritas. Mungkin nanti bisa didiskusikan pada sesi tanya jawab supaya lebih jelas lagi, supaya tidak ada kesalahpahaman mengenai pemikiran beliau ini. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai kesetaraan gender menurut Misdah Mulia. Menurut beliau, kesetaraan gender sangat dijunjung tinggi, menjunjung martabat seorang perempuan yang dianggap lemah dan tidak bisa berkarya. Beliau juga merujuk pada firman Allah, Al-Quran maupun hadis. Di dalam Al-Quran banyak sekali yang menjelaskan mengenai kedudukan seorang manusia, laki-laki maupun perempuan. Salah satunya yang tercantum pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ayat ini sudah menjelaskan tidak ada perbedaan bagi seorang laki-laki maupun perempuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya memiliki potensi menjadi hamba yang sebaik-baik mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak firman-firman Allah yang menjelaskan mengenai kedudukan seorang manusia, laki-laki maupun perempuan. Jika dikaitkan dengan pembahasan politik atau pembahasan kepemimpinan, menurut Misdah Mulia, seorang perempuan juga berhak menjadi seorang pemimpin, asalkan tidak bersinggungan dengan Al-Quran dan hadis. Di lain itu, agama juga tidak melarang seorang perempuan ikut dalam politik atau ranah kepemimpinan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.